Bukan satu tapi 4. Kembali ke Adijaya. Kemunculan dan sepak terjang Dewi Kembang Merah telah membuat geger dan resah warga-warga desa di wilayah kekuasaan Indraprahasta. Pihak kerajaan akhirnya menurunkan pasukan khusus untuk menanganinya. Ada yang membuat Adijaya merasa aneh memikirkannya. Di 4 wilayah mulai utara, selatan, timur dan barat Dewi Kembang Kuning menebar keresahan dalam waktu yang hampir bersamaan. Padahal dari wilayah satu ke yang lainnya jarak tempuhnya jauh dan pasti memakan banyak waktu. Tapi sepertinya sosok Dewi Kembang Kuning ini mampu menempuh perjalanan jauh dalam waktu singkat. Jangan-jangan dia juga punya payung terbang, pikir Adijaya. Adijaya kini berada di sebuah desa di kaki Gunung Indrakila. Suasana desa tampak lengang. Sepi mencekam, padahal masih siang. Kedai pun tak ada yang buka. Terpaksa Adijaya mencari buah-buahan untuk mengganjal perutnya. Tiba-tiba dia merasakan suatu hawa sakti mendekat. Segera saja dia menyelinap di antara pepohonan yang tumbuh di pinggir jalan. Sebelumnya dia tutupi hawa saktinya agar tidak terendus orang lain. Dari sebelah kirinya, di jalan desa, muncul seseorang menaiki kuda yang berjalan agak pelan. Dari perawakannya dia seorang wanita berpakaian serba kuning dan juga wajahnya ditutupi cadar kuning. Dewi Kembang Kuning, desis Adijaya. Di belakangnya berjalan 12 lelaki yang semuanya berbadan tegap dan wajahnya ditutupi topeng kayu. 2 orang paling depan membawa 2 wanita yang tangannya diikat. Dugaan Adijaya mereka pasti sudah mengancam kepala desa dan membawa istri serta anaknya untuk dijadikan tawanan. Hanya saja ada yang beda dari penampilan Dewi Kembang Kuning. Walaupun kedua matanya sama memancarkan sinar kuning, tapi perawakannya beda dengan Dewi Kembang Kuning yang pernah dia lihat sebelumnya. Akhirnya dia mengerti sesuatu. Setelah rombongan itu melewatinya, Adijaya berniat membuntuti mereka. Dia ingin tahu di mana mereka bermarkas, sekalian untuk membuktikan dugaannya. Adijaya memperhatikan baik Dewi Kembang Kuning atau anak buahnya sama sekali tak pernah bicara ketika sedang berjalan. Gerakan mereka kaku seperti orang tidur berjalan. Istilahnya, ngalindur. Pantas saja suasana desa begitu sepi. Rupanya telah kedatangan segerombolan orang yang ditakuti semua warga. Pendekar payung terbang menguntit mereka dalam jarak yang agak jauh, tapi masih bisa terpantau oleh pandangannya. Hingga hari menjelang sore, pasukan kecil Dewi Kembang Kuning ini belum juga berhenti. Si pemuda ini menyadari sesuatu lagi yang membuatnya semakin penasaran. Memang benar, ilmu yang barusan dia dapatkan berkaitan dengan masalah yang dia hadapi sekarang. Berhenti. Seseorang berteriak di depan sana. Rupanya rombongan Dewi Kembang Kuning dihadang oleh 3 orang lelaki yang sepertinya pendekar. Dewi Kembang Kuning, kau harus membayar nyawa guru kami. Terdengar suara tawa nyaring. Suara tawa yang menguatkan dugaan Adijaya. Tapi juga sedikit terkejut, karena merasa tidak asing dengan suara ini. Kalian datang hendak menyusul guru kalian. Cukup sekali isyarat tangan, 10 orang bertopeng sudah mengepung ketiga pendekar itu. Yang 2 lagi tidak ikutan karena harus menjaga tawanan. Walaupun kedua tawanan itu tidak akan mampu melarikan diri, mereka tetap harus dijaga. Kejap berikutnya terjadilah pertempuran tidak seimbang dalam hal jumlah. Karena nyatanya 3 pendekar yang menuntut balas itu memiliki kepandaian yang tak bisa dianggap sepele. 10 orang bertopeng itu belum mampu melukai lawan setelah melewati belasan jurus.
Tapi mereka tidak pernah menyerah walau sering gagal. Malah sepertinya mereka tidak takut mati. Sementara 3 pendekar itu juga belum mampu melumpuhkan satupun dari 10 lawan mereka itu. Mereka seperti melawan mayat hidup yang tak punya perasaan. Hal ini juga makin menguatkan dugaan Adijaya. Dia terus memperhatikan jalannya pertempuran. 3 pendekar mulai terdesak. Dikepung dari berbagai arah membuat ruang gerak mereka semakin sempit. Adijaya bingung, apakah harus turun tangan menolong mereka atau dibiarkan saja 3 pendekar itu dibantai. Tapi sepertinya dia harus menyelamatkan mereka. Karena dia melihat Dewi Kembang Kuning bergerak hendak menyerang mereka. Maka secepat kilat Adijaya melesat ke arena pertempuran. Sosok Adijaya terbang dari arah belakang wanita bercadar kuning itu. Pada saat menyalip karena saking cepatnya, Adijaya melepaskan pukulan jarak jauh sehingga Dewi Kembang Kuning terpental ke samping. Lalu Adijaya keluarkan ajian bantai jagat yang membuat 10 orang bertopeng terpental berhamburan. Setelah mendarat di dekat 3 pendekar, segera dia tarik 3 tangan mereka dibawa lari. Setelah jauh dari tempat semula barulah Adijaya menghentikan larinya. Untuk sementara ini, mereka belum ada yang bisa menandingi, ujar Adijaya kemudian. Tapi tadi aku lihat kau bisa merobohkan mereka. Salah satunya sudah mengukur kekuatan Adijaya. Dia bernama Wuragil. Itu tidak akan berguna, karena mereka angkat bangkit dan kuat lagi. Sanggah Adijaya. Lalu harus bagaimana? Tanya yang lainnya yang bernama Wirasoka. Kita memang harus menuntut balas, ujar yang satunya lagi bernama Sokananta tampak lebih bijak. Tapi jangan bertindak gegabah. Dewi Kembang Kuning mampu mengalahkan guru kita, berarti ilmunya lebih tinggi dari guru. Beberapa saat mereka terdiam. Tiba-tiba Adijaya kaget membuat 3 pendekar itu tampak bertanya-tanya. Aku harus kembali, sebenarnya aku sedang mengikuti mereka untuk mengetahui markasnya. Sebelum pergi Adijaya sempat memberikan pepatah, bahwa tak ada gading yang tak retak. Sekuat-kuatnya Dewi Kembang Kuning pasti ada kelemahannya. Maka gunakan sedikit tenaga untuk menghantam kelemahannya. Jangan keluarkan tenaga besar untuk hal yang sia-sia. 3 orang pendekar saling pandang satu sama lain setelah kepergian Adijaya. Tak butuh waktu lama Adijaya sudah menemukan pasukan kecil Dewi Kembang Kuning. Mereka sudah berjalan seperti semula. Tidak melakukan pengejaran terhadap 3 pendekar tadi. Perjalanan mereka kini melewati sebuah hutan kecil. Ini memudahkan Adijaya agar lebih aman saat menguntit. Dia meloncat dari pohon ke pohon tanpa menimbulkan suara. Daerah ini masih termasuk kaki Gunung Indrakila, jadi tidak sedikit pasukan kecil ini melewati jalan yang menanjak atau menurun. Melewati bukit kecil. Dan sekarang tampak mereka memasuki jalan menurun. Sepertinya menuju lembah. Menempuh perjalanan cukup jauh ini mereka masih kelihatan segar bugar. Tak satu pun di antara mereka yang kelelahan. Mereka berjalan tidak pernah berhenti selain ketika dihadang 3 pendekar tadi. Sampailah mereka di dasar lembah yang tidak terlalu dalam. Di sana terdapat tanah datar yang luas seperti lapangan. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah bangunan. Bangunan tanpa dinding dan sekat. Hanya sebuah atap yang disangga tiang-tiang saja di setiap sisi, sudut dan beberapa di tengah. Bangunan ini cukup besar. Bisa menampung kira-kira 100 orang lebih. Di salah satu sisi terdapat sebuah kursi yang memanjang yang mirip singgasana. Di depan kursi itu telah berdiri 3 orang yang berpakaian sama serba kuning dan bercadar kuning. Tidak salah dugaanku,
gumam Adijaya. Dewi Kembang Kuning bukan hanya satu. Dengan datangnya Dewi Kembang Kuning yang barusan, sekarang jadi berempat. Yang baru datang juga langsung berdiri berbaris bersama tiga lainnya. Tidak ada sepatah kata pun ketika yang terakhir tiba. Semuanya diam. Jika masing-masing wanita bercadar kuning itu memiliki 12 anak buah, maka jumlah orang bertopeng yang semuanya duduk bersila di lantai sebanyak 48. Tawanan yang dibawa ditempatkan terpisah dalam keadaan terikat. Sekarang Adijaya menunggu sesuatu yang menjadi dugaannya juga. Pertemuan dan kabar buruk. Mendadak saja Adijaya merasakan hawa buruk di sekitarnya. Sesuatu seperti merasuki kepala dan membuat pusing mendadak. Pandangan berkunang-kunang. Adijaya mundur 3 tindak. Dia pusatkan pikiran. Pejamkan mata dan tajamkan semua inderanya. Seketika ilmu dari Padmasari bekerja dengan sendirinya. Kini dia tahu hawa buruk yang membuatnya pusing ternyata serangan awal ilmu sihir. Sebelum mendapatkan serangan lanjutan, segera saja dia berlari meninggalkan tempat itu. Dia merasa belum siap menghadapinya karena belum tahu seberapa besar kekuatan yang akan dilawan. Walaupun sekarang dia paham dan menguasai ilmu semacam itu, tetap saja harus memperhitungkan dengan cermat. Setelah jauh meninggalkan lembah tadi dan pengaruh hawa buruk telah lenyap, Adijaya hentikan larinya. Kebetulan ada kedai di dekatnya. Dia segera masuk dan memesan makanan. Adijaya merenungkan peristiwa tadi. Sesuai dugaan sebelumnya, ada tokoh lain di belakang keempat Dewi Kembang Kuning. Tokoh yang menjadi dalangnya. Karena 4 wanita bercadar dan anak buahnya hanya wayang. Seketika dia teringat kepada Ganggasara. Namun, laki-laki itu telah dihukum mati. Tak mungkin dia bangkit lagi. Ini pasti orang lain yang menyukai warna kuning. Ingat warna kuning membuat muncul sebuah dugaan lagi. Adijaya menghela napas panjang untuk menenangkan pikirannya. Lalu mulai menyantap hidangan yang baru diantarkan ke mejanya. Di saat sedang menikmati hidangannya, tiba-tiba pundaknya ada menepuk. Seketika Adijaya menoleh mencari tahu siapa yang telah menepuknya. Paman Arya. Orang kedua di padepokan Linggapura yang berjuluk Pendekar Tinju Dewa tersenyum tipis. Wajahnya agak pucat. Sinar matanya menyiratkan beban pikiran yang berat. Arya Sentana duduk di samping Adijaya. Sudah lama tidak bertemu, sungguh suatu kebetulan bisa bertemu di sini. Sepertinya paman sedang menghadapi banyak masalah. Adijaya menghentikan bersantapnya demi menghormati orang yang cukup berjasa dalam hidupnya. Arya Sentana tidak langsung menjawab. Dia mengatur perasaannya. Berusaha tenang saat mengutarakannya. Guru tewas. Adijaya kaget bukan main mendengarnya. Rasanya tidak akan percaya kalau bukan Arya Sentana yang bicara. Air mukanya berubah seketika. Hatinya berdebar. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi dia menahan sekuat mungkin agar tidak menangis. Dia tak dapat berkata-kata. Kemudian dia mendengar pamannya bertutur. Satu purnama yang lalu, seseorang datang dan membuat keributan di padepokan. Ilmunya sangat tinggi. Dia berhasil mengalahkan guru hingga akhirnya tewas dan juga. Arya Sentana menghentikan ceritanya. Dia menahan perasaannya. Matanya juga tampak berkaca-kaca. Belum pernah dia merasakan hal ini sebelumnya. Sementara Adijaya hanya menunggu pamannya melanjutkan cerita. Orang seperti apa yang mampu mengalahkan Ki Ranggasura? Tidak disangka, sekian lama meninggalkan padepokan ternyata kabar buruk yang ia terima. Orang itu membawa kabur Praba Arum. Lanjut Arya Sentana.
Sekali lagi Adijaya terkejut. Tak bisa menahan lagi, akhirnya dia ajukan pertanyaan. Siapa orangnya, Paman? Tidak tahu, tidak ada yang tahu termasuk guru. Ciri-cirinya. Dia memakai topeng kayu, tubuhnya sangat kurus sehingga terlihat seperti tengkorak. Tapi ilmunya sangat tinggi. Adijaya membayangkan bagaimana rupa orang yang dimaksud. Dia ingat Ki Bardawata juga pernah mengatakan tentang seseorang yang badannya lebih kurus dari dia yang menjadi musuh bebuyutan Nini Bedul. Terus, Paman hendak kemana? Pada mulanya orang kurus itu mengatakan istriku akan dijadikan sebagai upeti tanda takluknya padepokan. Tapi 3 hari kemudian datang sebuah surat yang menyatakan agar padepokan menyediakan 1000 keping emas untuk menebus Praba Arum. Arya Sentana berhenti lagi. Adijaya tampak berpikir. Tak ingin larut dalam pikiran yang memusingkan, akhirnya dia mengajak pamannya makan. Dia memesan makanan lagi. Berarti orang itu menyuruh paman datang ke suatu tempat. Ya, namanya Lembah Jonggrang. Lembah. Adijaya ingat baru saja dia dari lembah tapi tidak tahu lembah apa namanya. Tidak jauh dari sini. Apakah lembah tempat markasnya Dewi Kembang Kuning? Pikir Adijaya. Apa paman membawa emasnya? Tentu saja tidak. Aku akan membebaskan istriku dengan cara apapun. Pesanan untuk pamannya datang. Adijaya mempersilakan Arya Sentana untuk makan. Mereka pun bersantap tanpa bicara lagi. Matahari sudah siap di pintu senja. Hari sebentar lagi gelap. Walaupun sudah selesai makan, Adijaya dan pamannya masih duduk di sana. Adijaya menceritakan pengalamannya selama meninggalkan padepokan. Arya Sentana baru tahu kalau dulu ketika Adijaya pulang dengan membawa kereta kuda, ternyata pemuda itu telah kehilangan kekuatannya. Sekarang Adijaya sedang mencari Asmarini, calon istrinya. Ternyata lika-liku hidupmu sungguh menakjubkan. Ah, dibandingkan paman, pengalaman saya masih belum seberapa. Arya Sentana mengusap-usap pundak Adijaya. Tentu saja menakjubkan baginya. Setelah kehilangan kekuatan, bangkit dan berjuang lagi sehingga mendapatkan kekuatan baru yang tak kalah dahsyatnya. Oh, ya, Paman. Pernah mendengar tentang Dewi Kembang Kuning. Aku baru mendengarnya ketika dalam perjalanan. Dia mendatangi setiap desa, menarik paksa upeti. Kadang-kadang membawa paksa istri dan anaknya Ki Lurah. Apa paman pernah bentrok dengannya? Tidak, aku hanya mendengar dari cerita orang-orang. Kedai mulai sepi. Tinggal mereka berdua dan 1 orang lagi yang tampak duduk saja seperti sedang menunggu seseorang. Lalu orang itu bangkit dan mendekati mereka. Tampaknya orang ini dari kalangan persilatan. Aku dengar Kisanak hendak ke Lembah Jonggrang. Tanya orang itu kepada Arya Sentana. Dilihat dari penampilannya setidaknya orang ini seumuran dengan Arya Sentana. Iya, apakah Kisanak juga mau ke sana? Saya Tunggul Manik, juga hendak ke sana. Tunggul Manik menceritakan hal yang serupa yang menimpa Arya Sentana dan Padepokan Linggapura. Hanya saja orang yang menyuruhnya datang adalah Dewi Kembang Kuning. Karena yang menyerang padepokannya adalah wanita bercadar kuning itu. Dari sini Adijaya menyimpulkan bahwa, orang kurus yang telah membunuh Ki Ranggasura adalah Dalang Langsung alias pemilik 4 Dewi Kembang Kuning. Orang yang kedudukannya lebih tinggi dari wanita bercadar kuning. Berarti sihir yang menyerangnya sewaktu di lembah tadi berasal dari orang kurus itu. Dan lembah itulah yang dinamakan Jonggrang. Tinggal memastikan dugaan satu lagi yang masih tersimpan dalam benak Adijaya. Kalau begitu,
Kita sama-sama pergi ke sana, ajak Arya Sentana. Hanya saja, sebentar lagi malam. Kita cari penginapan dulu. Baiklah, karena tampaknya bukan hanya kita yang akan pergi ke sana. Banyak pendekar lain juga hendak ke sana, terutama yang mengalami nasib serupa dengan kita. Kemudian mereka keluar dari kedai dan mencari penginapan. Mereka merencanakan pergi ke lembah Jonggrang besok paginya. Kabar tentang banyak pendekar yang hendak pergi ke lembah Jonggrang telah terendus telik sandi kerajaan. Senapati Aji Dharma yang dipercaya menjalankan tugas ini segera mengumpulkan prajurit khusus. Aji Dharma, senapati yang sudah berumur 40 tahun. Masih gagah dan berwibawa. Dia akan mengerahkan 200 prajurit untuk mengepung lembah Jonggrang. Dia tidak mau menganggap enteng lawan walaupun jumlahnya lebih sedikit. Rencananya mereka akan bergerak mendahului sebelum para pendekar datang ke lembah itu. Pagi hari di lembah Jonggrang. Besok paginya ketika cahaya dari timur baru masih berupa garis putih. Adijaya dan Arya Sentana sudah bersiap-siap. Tak ketinggalan Tunggul Manik juga. Mereka segera keluar dari penginapan. Begitu di luar langkah mereka terhenti ketika melihat pasukan prajurit Indraprasta berlari menuju lembah Jonggrang. Sepertinya keberadaan Dewi Kembang Kuning di lembah Jonggrang sudah terendus pihak kerajaan, kata Tunggul Manik. Dan mereka akan menyerang duluan, sahut Adijaya. Jadi bagaimana kita? Tanya Tunggul Manik. Ikuti dari belakang. Jawab Arya Sentana. Setelah barisan prajurit paling belakang lewat sejauh beberapa tombak, ketiga orang ini menyusul di belakang. Baru beberapa langkah, muncul pendekar-pendekar lain yang mempunyai tujuan sama juga mengikuti. Jika Tunggul Manik berbaur dengan yang lain, Adijaya mengajak pamannya memilih terpisah. Tidak melalui jalan utama menuju lembah itu, tapi menerobos ladang dan kebun yang ada di sekitarnya. Yang dilakukan Adijaya ini membuat mereka lebih cepat sampai. Maklum saja karena Adijaya pernah ke sana sebelumnya. Jadi dia bisa memperkirakan jalur-jalur singkat menuju lembah. Di atas sebuah pohon, Adijaya dan pamannya mengintai ke arah lapangan yang terdapat bangunan besar tanpa dinding itu. Jarak mereka ke sana sekitar 20 tombak lebih. 200 prajurit tampak sudah mengepung sekeliling bangunan besar itu. Di dalam bangunan tepatnya di tengah-tengah, berdiri 4 Dewi Kembang Kuning saling memunggungi. Bersikap waspada. Sementara 40 depalan orang bertopeng kayu juga berdiri mengelilingi majikannya menghadap keluar dengan golok terhunus. Siap bertempur melawan pasukan khusus kerajaan. Sepertinya penguasa lembah membuat jebakan, ujar Adijaya. Dia sudah menceritakan kepada pamannya, bahwa dalam jarak yang dekat ke pusat lembah sudah terpasang pengaruh sihir yang akan bekerja bila ada penyusup. Seperti yang Adijaya rasakan kemarin. Tapi sekarang hawa sihir itu tidak terasa, bahkan hilang. Sehingga Adijaya merasa aneh. Terlihat para pendekar yang jumlahnya sekitar 20 orang telah tiba, tapi mereka menjaga jarak. Tidak ikut terjun langsung dengan pasukan yang dipimpin Senapati Aji Dharma. Sepertinya mereka menunggu waktu yang tepat. Serang dan tangkap. Perintah Senapati Aji Dharma menggema. Terlihat kejadian yang aneh. 200 prajurit itu lari di tempat sambil menghunus pedang. Setelah itu mereka memutar-mutar, menebas dan membabatkan pedang seperti sedang bertemor dengan lawan. Padahal di depannya tidak ada siapa-siapa. Apa yang terjadi? Mereka terkena pengaruh sihir, mereka seolah-olah sedang berperang. Dalam pandangannya mereka berhasil membunuh setiap lawannya. Tapi lawannya itu tak pernah habis,
selalu bertambah terus. Mereka akan terus seperti itu selama sihirnya belum dimusnahkan, Adijaya menjelaskan. Begitulah apa yang dilihat, termasuk para pendekar yang menyaksikan di belakang. Kecuali Adijaya dan Arya Sentana. Pemuda itu sudah menyalurkan kekuatan agar pamannya tidak terkena pengaruh sihir. Kita harus bagaimana? Tanya Arya Sentana. Belum sempat menjawab, mereka melihat pasukan bertopeng anak buah Dewi Kembang Kuning bergerak maju. Perlahan tapi pasti, begitu berada dekat dengan prajurit yang paling depan, mereka menebaskan goloknya. Tak bisa dihindari lagi banyak prajurit yang tumbang dengan begitu mudahnya. Prajurit-prajurit yang meregang nyawa sempat sadar bahwa ternyata mereka hanya berhalusinasi, tapi terlambat nyawanya keburu minggat. Celaka! Seru Adijaya, bingung harus melakukan apa. Kalau begini caranya lama-lama prajurit itu akan habis. Mendadak saja dalam otaknya seperti membaca sesuatu dan langsung memahami dan menguasai. Adijaya satukan telapak tangan di depan dada, pejamkan mata dan mulutnya merapal mantra. Dedemit ngabrit, jurik ngacir, siluman lumpat, nyingkir sia, montong balik deui, los ngaleos. Begitu terus mantra ini dibaca berulang-ulang. Arya Sentana yang mendengar di dekatnya sempat menahan tawa. Tapi begitu ada hawa aneh keluar dari tubuh Adijaya, tawanya berubah jadi kagum. Hawa aneh itu terus semakin membesar dan menyebar ke seantero lembah. Merasuk ke semua orang yang ada. Baik pasukan khusus, pasukan bertopeng, 4 Dewi Kembang Kuning dan juga para pendekar. Selain 4 wanita bercadar kuning yang sepertinya tak terpengaruh dengan hawa itu, yang lain tampak mulai sadar dari pengaruh sihirnya. Jika para pendekar dan pasukan kerajaan sadar dari halusinasinya, maka orang-orang bertopeng sadar dengan keberadaan dirinya yang merasa aneh. Kenapa mereka ada di situ, memakai topeng dan memegang golok? Namun, kesadaran mereka cuma sebentar karena kejap berikutnya mereka tak bisa menghindar dari serangan prajurit. Ada yang langsung tewas, tapi ada juga yang cuma dilumpuhkan. Hampir setengahnya orang-orang bertopeng tewas, yang lainnya segera ditawan. Melihat ini, Adijaya menyesalkan para prajurit yang dengan tega membunuhnya. Sementara itu para pendekar yang sudah sadar segera menyerbu 4 wanita bercadar. Kebanyakan dari mereka hendak menuntut balas. Di antara mereka juga ada Wiraganda dan Taji Salira, 2 pendekar yang sebelumnya pernah melihat di sebuah kedai. 2 pendekar itu datang bersama 1 orang lagi. Mungkin itu yang namanya Ki Bandawa. Sedangkan Arya Sentana tampak bingung, tujuannya adalah menyelamatkan istrinya. Tapi sampai sekarang dia belum melihat di mana istrinya ditahan. Adijaya yang mengerti keresahan pamannya segera memberitahu. Paman, salah satu dari wanita bercadar itu adalah Bibi Praba Arum. Arya Sentana terkejut mendengarnya. Dia belum bisa percaya akan hal itu. Tapi mengingat si dalang yang ada di balik semua ini menggunakan sihir, dia rasa ucapan Adijaya bukan omong kosong. Apa yang harus aku lakukan? Paman maju, ikut menyerang bersama para pendekar itu. Setelah dekat paman pasti mengenali ciri-ciri Bibi walaupun memakai cadar. Sementara itu saya akan memusnahkan pengaruh sihirnya. Begitu dia terlihat bingung, segera saja bawa lari. Arya Sentana mengangguk tanda mengerti. Dia harus mengakui, saat ini Adijaya lebih mengerti keadaan. Jadi dia menurut saja apa yang diperintahkan keponakannya. Lalu mereka pun melesat ke arah pertempuran. Para prajurit telah meringkus semua orang bertopeng yang tersisa.
Kini mereka menonton pertarungan para pendekar. Walaupun cuma 4 orang, ternyata mereka mampu mengimbangi serangan 20 pendekar sebelum datangnya Adijaya dan Arya Sentana. Jika tadi Adijaya mengatakan bahwa salah satu Dewi Kembang Kuning itu adalah Praba Arum, maka sebelumnya dia sudah menduga bahwa Asmarini juga ada di antara mereka. Keempat wanita bercadar bergerak lincah bagai burung menari dengan gaya indah. Setiap kibasan tangan atau putaran badannya melepaskan angin kencang menghantam lawan. Sehingga sampai saat ini mereka belum tersentuh sama sekali. Ke-20 pendekar seperti sedang berlomba-lomba melumpuhkan Dewi Kembang Kuning. Kecuali Arya Sentana dan Adijaya. Mereka mencari wanita yang sedang dicari-carinya. Arya Sentana tidak bisa mendekat kepada wanita yang sudah sangat hafal ciri-cirinya. Dia yakin itu istrinya. Tapi ada kekuatan besar yang memancar yang membuat dirinya sukar mendekat. Bahkan kekuatan itu mampu mendorong mundur para pendekar. Terlepas dari sihir. Pada saat semua pendekar termasuk Adijaya dan Arya Sentana terdorong mundur oleh kekuatan tak kasat mata. Adijaya merapalkan ajian Serap Sukma. Seketika angin dahsyat bertiup dan berputar-putar kencang. Para pendekar sampai tersurut mundur. 2 tangan Adijaya bergetar hebat. Dari 10 jarinya memancarkan sinar biru sebesar lidi. 10 sinar terbagi menjadi 4. Masing-masing membelit satu tubuh Dewi Kembang Kuning. Keempat wanita bercadar kuning itu tak bisa menggerakkan badannya. Secara perlahan keempatnya terseret mendekati Adijaya. Semua orang terpana menyaksikan peristiwa itu. Tak terkecuali Arya Sentana. Dia menunggu saat yang tepat sesuai anjuran Adijaya. Semakin terseret bagai tersedot keempat wanita itu menggeliat-geliat berusaha menahan tubuhnya. Tapi usahanya sia-sia. Begitu jarak mereka sekitar 1 jangkauan tangan. 2 tangan Adijaya menyentak ke atas. Keempat wanita bercadar kuning terangkat ke atas setinggi setengah tombak. Kemudian terdengar mulut Adijaya mengucapkan mantra. Sir Ati. Datang ke Ati. Lebet ke Ati. Bral manah kangowa. Cul jurik marakayangan. Los rasa kawon. Sing balik ke asal. Kemudian mulut Adijaya meniup. Angin berhembus kencang dari mulutnya mampu melepaskan cadar yang dipakai keempat wanita itu. Bersamaan dengan itu pula, Adijaya melepaskan ajian Serap Sukmanya. Ketiga wanita terkulai lemas. Kecuali satu yang sepertinya tak terpengaruh mantra Adijaya. Sosoknya hanya tersurut beberapa langkah. Yang membuat terkejut lagi ternyata wanita yang satu itu bukan seorang wanita. Tapi seorang kakek yang menyamar jadi wanita. Itu dia dalang utamanya. Teriak Adijaya sambil menunjuk ke arah kakek yang sangat kurus itu. Seketika para pendekar menghambur menyerang si kakek yang berpakaian wanita itu. Sementara itu Adijaya dan Arya Sentana segera menyelamatkan wanita yang dicarinya. Para pendekar langsung mengerti keadaan ketika melihat Arya Sentana menyelamatkan salah satu wanita bercadar kuning. Arya Sentana segera menggendong Praba Arum ke tempat aman. Begitu juga Adijaya, dia membawa 2 wanita sekaligus. Dugaan Adijaya benar. 2 dari Dewi Kembang Kuning adalah Asmarini dan Praba Arum. Yang ketiga juga, Adijaya mengenal perempuan ini. Dia Sekar Kusuma putri Juragan Bratakusuma. Tapi ada dugaan yang meleset. Semula dia mengira dalang utamanya bukan salah satu dari wanita bercadar kuning, tetapi bersembunyi di suatu tempat. Ternyata dia bersembunyi dengan menyamar jadi Dewi Kembang Kuning.
Mengingat ciri-cirinya kakek yang penampilannya seperti tengkorak itu pasti tokoh yang disebut Jerangkong Koneng. Hal ini diperkuat dengan ilmu sihir yang dimilikinya. Dia telah menyihir atau menggendam 3 gadis dan orang-orang bertopeng sehingga menuruti kemauannya. Asmarini dan Sekar Kusuma masih tak sadarkan diri. Adijaya menyalurkan hawa sakti kepada keduanya. Sampai wajah yang tadinya terlihat pucat menjadi berwarna lagi. Sekar Kusuma terbangun lebih dulu. Dia langsung kaget mendapati dirinya berada di tempat yang tak dikenalnya. Di mana aku? Tenangkan saja dirimu, dan beristirahatlah. Saran Adijaya. Walau masih bingung, gadis itu mengikuti saran Adijaya. Dia melihat pemuda itu memberikan perhatian lebih kepada gadis yang sama-sama berpakaian kuning yang masih tak sadarkan diri. Di tempat Arya Sentana, dia sudah menyalurkan hawa sakti ke tubuh istrinya. Tak berapa lama Praba Arum mulai sadar. Dinda. Praba Arum kaget dengan keadaannya. Lalu dia mengingat-ingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Kanda. Praba Arum langsung memeluk suaminya sambil menangis haru. Dia hanya ingat seseorang membawanya lari kemudian baru sadar sekarang. Terima kasih, Kanda. Berterima kasihlah pada Adijaya. Adijaya. Praba Arum menatap suaminya. Arya Sentana melirik ke tempat Adijaya. Praba Arum melihat pemuda itu sedang memangku gadis yang pingsan dan ada seorang gadis lagi yang duduk di sebelahnya. Siapa 2 gadis yang bersamanya? Yang di pangkuannya itu calon istrinya. Yang satunya, aku tidak tahu. Kemudian Arya Sentana menceritakan tentang peristiwa yang terjadi. Tentang seseorang sakti yang mempunyai ambisi besar. Dia menculik 3 wanita yang kemudian dengan pengaruh sihirnya menjadikannya Dewi Kembang Kuning. Dia juga mengumpulkan 48 laki-laki untuk dijadikan pasukannya. Setelah itu dia bersembunyi dengan menyamar menjadi salah satu Dewi Kembang Kuning. Begitulah kira-kira dugaan kesimpulan yang didapat Arya Sentana. Tidak melesat memang. Di tempat Adijaya. Terlihat jari-jari Asmarini bergerak-gerak. Adijaya segera menggenggamnya. Perlahan kedua mata gadis itu membuka. Bola matanya sudah kembali hitam, tidak kuning lagi. Sama seperti Praba Arum dan Sekar Kusuma. Dinda. Asmarini tidak mengerti mendapati keadaannya. Dia berada di pangkuan Adijaya. Pemuda itu menatapnya lembut penuh kasih sayang dan juga kerinduan yang mendalam. Adijaya mengangkat tubuh Asmarini hingga posisinya duduk, lalu memeluknya erat seolah tak ingin kehilangan lagi. Ceritanya panjang, nanti aku akan menuturkan kepada Dinda setelah keadaan benar-benar aman. Saat menoleh ke samping, Asmarini baru sadar ada gadis lain di tempat itu. Tentu saja dia juga mengenali Sekar Kusuma karena pernah melihatnya dulu. Dia juga menjadi korban Jerangkong Koneng. Jerangkong Koneng. Banyak pertanyaan di benak Asmarini tentang apa yang terjadi. Tapi dia lebih memilih berada dalam pelukan kekasihnya. Dia merasa sudah sangat lama berpisah dengan Adijaya. Asmarini tidak mempedulikan suara gaduh yang terdengar tak jauh dari tempatnya. Dia yakin berada di dekat Adijaya keadaannya pasti selamat. Sementara Sekar Kusuma tampak merenung bahkan terlihat menetes air matanya. Dia telah ingat semuanya. Setelah dia dan gurunya selamat dari kejaran para pendekar yang hendak mengabdi pada kerajaan Purwa Sedana yang telah ditumpas habis. Sekar Kusuma tinggal di tempat gurunya. Suatu hari ketika sedang berlatih, kedatangan tamu tak diundang yang berniat jahat. Kemudian terjadi pertarungan antara gurunya dan tamu itu, seorang kakek yang tubuhnya sangat kurus terlihat seperti tengkorak.
Sang guru tewas di tangan orang itu. Sekar Kusuma tak mampu melawan dan akhirnya tak berdaya saat kakek itu membawanya pergi. Setelah itu dia tidak ingat lagi sampai datang hari ini kesadarannya telah pulih. Entah dia harus berterima kasih kepada siapa. Ini yang masih membuatnya bingung. Adijaya melihat ke tempat di mana para pendekar sedang berusaha melumpuhkan Jerangkong Koneng. Sudah selama ini mereka masih terlihat kesulitan menjatuhkan manusia tengkorak itu. Kejanggalan pun mudah terlihat oleh Adijaya yang sudah menguasai ilmu dari Padmasari. 20 pendekar itu telah terkena pengaruh sihir. Yang terlihat masing-masing sedang bertarung dengan angin. Seperti sedang berlatih sendirian. Sedangkan Jerangkong Koneng berdiri di tengah dengan seringai seram di bibirnya. Kenapa dengan mereka? Asmarini heran melihatnya. Praba Arum dan Sekar Kusuma juga menyiratkan tanya yang sama di wajahnya. Terima kasih banyak buat yang telah mendukung author dengan like, vote, rate, tips dan komennya. Semoga author terus semangat. Amin. Sihir lawan sihir. Dinda tunggu di sini. Adijaya melepaskan pelukannya. Dia melangkah pelan menuju tempat pertarungan. Asmarini memandangi punggung pemuda itu. Rasanya semakin terlihat gagah. Hawa saktinya membuat nyaman ketika dalam pelukan. Dari tubuhnya Adijaya melepaskan hawa sakti dari ilmu Padmasari. Mulutnya merapalkan mantra yang waktu pertama tadi diucapkan. Kali ini diucapkan berulang-ulang. Gelombang hawa sakti ditambah mantra terasa menggulung 20 pendekar yang sedang halusinasi. Seketika para pendekar ini sadar dengan apa yang menimpa dirinya masing-masing. Para pendekar diam memandangi dirinya sendiri. Lalu rasa pegal dan lelah menimpa seluruh tubuh mereka. Kesal dan marah, ternyata mereka dipermainkan oleh kakek kurus berpakaian wanita itu. Melihat ini tentu saja Jerangkong Koneng marah bukan main. Dia menatap tajam kepada Adijaya. Hawa buruk memancar menyerang pemuda itu. Tapi hawa sakti Adijaya lebih kuat membendungnya. Para pendekar tidak tahan melawan tekanan dua hawa sakti. Akhirnya mereka mundur perlahan menjauhi arena. Kini tinggal Adijaya dan Jerangkong Koneng yang berhadap-hadapan. Jerangkong Koneng yang awalnya menganggap remeh Adijaya menjadi semakin waspada. Sebelumnya dia telah 2 kali memusnahkan sihirnya. Dia tidak percaya mendapat tandingan yang masih muda. Dari dalam benaknya Adijaya mendapat bisikan dari Padmasari, bahwa kakek kurus ini yang membunuh nenek kembar dengan bermaksud mengincar kitab jagat pamungkas. Siapa kau anak muda? Suara Jerangkong Koneng terdengar menyeramkan. Dia mempersiapkan segenap ilmu andalannya. Sudah digembleng bertahun-tahun, masa tak bisa mengalahkan pemuda ini. Aku adalah jelmaan kitab jagat pamungkas, bukankah kau ingin memilikinya? Kakek kurus terkejut. Tentu saja karena dia belum pernah mengenal pemuda ini, sedangkan Adijaya tahu apa yang diinginkannya selama ini. Maka dia kerahkan semua hawa sihirnya. Pendekar biasa akan lemas semua ototnya saat terkena hawa sihir ini. Tapi Adijaya malah tersenyum. Senyum yang membuat Jerangkong Koneng merasa ketakutan. Ini baru pertama kalinya dia merasa takut. Siapa sebenarnya pemuda ini? Benarkah dia jelmaan kitab jagat pamungkas? Jerangkong Koneng memutuskan untuk menyerang secara gaib. Dia akan mempengaruhi jalan pikiran Adijaya. Jika pemuda itu benar jelmaan kitab yang dicarinya, berarti yang tampak di depannya bukan rupa aslinya. Sinar kuning lembut berbentuk seperti selendang melesat dari tangan kurus si kakek. Sinar ini panjang bergerak mengurung tubuh Adijaya. Dengan sinar ini,
Jerangkong Koneng bermaksud menyedot jiwa Adijaya untuk kemudian dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dengan demikian seluruh ilmu sihir yang dimiliki Adijaya akan berpindah ke dirinya. Tetapi pemuda yang kadang serius kadang bercanda ini tetap tenang. Dia kembali mendapat bisikan untuk membacakan mantra. Maka dia ikuti ucapan mantra dari Padmasari yang ada di dalam tubuhnya. Jum nu katandasa, Bral nu pralaya, Der amprok kangowa, Sing Malik, Sing Malik, Sing Malik. Setelah mendengar mantra ini tiba-tiba pandangan kakek kurus ini menjadi buram. Dia melihat benda di depannya seperti bayang-bayang yang tak jelas. Sinar kuning yang dilepaskan juga perlahan memudar lalu lenyap. Nyatanya malah pikirannya yang terpengaruh mantra lawan. Kakek ini tidak mampu membendung hawa sihir yang merasuk ke otaknya. Wush! Lalu keluar asap hitam pekat di depannya menghalangi pandangan. Setelah asap hilang, lagi-lagi Jerangkong Koneng dikejutkan dengan kemunculan orang-orang yang telah dibunuhnya. Ki Ranggasura, Nini Bedul, Nyai Gandalaras, gurunya Sekar Kusuma dan tokoh-tokoh lain yang telah dia bunuh sebelumnya. Semua muncul dengan wajah bengis penuh dendam. Mereka bagaikan raksasa yang hendak menelan si kurus. Apa ini? Bagaimana mereka bisa hidup lagi? Jerangkong Koneng seolah lupa pada dirinya sendiri. Dia diliputi rasa takut yang amat sangat. Dalam pandangan Jerangkong Koneng orang-orang itu bergerak menyerangnya bersamaan. Mau tak mau kakek kurus ini melayani mereka dengan segenap kekuatannya. Di dua tangan manusia yang mirip tengkorak ini sudah tergenggam pedang yang entah dari mana asalnya. Kemudian dia membabatkan dua pedang kepada lawan-lawannya. Beberapa lawan berhasil dia lenyapkan dengan tebasan pedang sihirnya. Tapi yang membuatnya aneh, tiba-tiba lawan yang sudah tewas itu hidup dan menyerang lagi. Nini Bedul berhasil menggebukkan tongkatnya ke bahu. Sangat keras dan mematikan. Buk! Terasa sakit, tapi bukan pada bahunya yang terkena gebukan tongkat. Sakitnya terasa di dalam dada. Karena emosi maka dia membalas serangan Nini Bedul dengan menebas lehernya. Kres! Kepala Nini Bedul jatuh menggelinding. Sosoknya ambruk lalu lenyap. Tapi sekejap kemudian nenek bungkuk itu telah berdiri lagi dan siap menyerang. Srip! Beberapa lawan yang bersenjata pedang berhasil menusukkan senjatanya ke perut dan dada. Rasanya panas dan perih di dalam tubuhnya. Tapi tidak ada tetesan darah. Setelah dicabut lagi, dia tidak mati tapi sakitnya masih ada. Si kurus bingung dengan keadaannya sendiri. Amarahnya tak terkendali lagi. Begitu seterusnya. Seolah-olah Jerangkong Koneng sedang dikeroyok banyak orang. Dia mampu menghabiskan lawan-lawannya, tapi kemudian lawan-lawannya itu kembali bangkit seolah tidak bisa mati. Tetapi bagi Adijaya dan yang lainnya yang terlihat Jerangkong Koneng hanya sedang memainkan jurus-jurusnya sendirian melawan angin dengan wajah panik dan ketakutan. Para pendekar memandang takjub ke arah Adijaya. Ada juga yang merasa ngeri. Luar biasa. Sihir dibalas sihir. Aku baru melihat pendekar muda ini. Rasanya pernah melihatnya, tapi di mana? Dia kan pemuda yang waktu itu di kedai. Oh, iya. Ternyata dia mempunyai kekuatan yang hebat. Arya Sentana, Praba Arum, dan Asmarini bergerak mendekati Adijaya. Hanya Sekar Kusuma yang masih tetap di tempatnya. Kemudian terlihat Jerangkong Koneng menghentikan gerakannya. Dia berdiri mematung. Heran mendapati dirinya seperti itu. Rupanya Adijaya sudah melenyapkan pengaruh sihirnya. Lalu terdengar suara tawa melengking dari si kurus.
Entah apa yang dia tertawakan. Tawa yang lebih terdengar seperti tangisan menyayat hati. Aku merasa ilmu sihir, gendam, pelet, teluh, santet yang aku punya adalah yang terhebat di jagat ini. Tapi nyatanya seorang anak kemarin sore mampu mempermainkanku. Jerangkong Koneng bersimpuh. Menangis terseduh-seduh. Semuanya memandang iba. Mereka yakin orang tua kurus itu tidak sedang memainkan sihirnya. Di sisi lain, salah seorang pendekar menemukan pintu rahasia menuju ruang bawah tanah bangunan itu. Dia segera masuk dan menemukan beberapa wanita yang dijadikan sandera. Segera saja dia membawa tawanan itu keluar. Sementara Jerangkong Koneng dilanda putus asa dan juga malu. Tiba-tiba dia bangkit. Menatap tajam Adijaya. Menjauhlah, Dinda, Paman, Bibi. Adijaya melihat gelagat yang tidak baik. Paman, Bibi dan kekasihnya menuruti perintahnya. Aku tidak ingin ada yang menandingi ilmuku. Lebih baik kita mati bersama. Jerangkong Koneng melesat ke arah Adijaya dengan kekuatan yang telah dikerahkan seluruhnya. Dia berniat menubruk pemuda itu untuk kemudian tewas bersama. Namun, ketika satu jengkal lagi tubuh kurus itu menubruk, dua telapak tangan Adijaya sudah menghadangnya dengan ajian serap sukma. Tab. Episode sebelumnya. Terlepas dari sihir. Episode berikutnya. Nasib tragis Jerangkong Koneng.